Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Faras Nusa Surya Dewi dari kelas 9A. Saya di sini sebagai host dari channel Ngobrol Asik, dan ini narasumber kami Dwi Rizky Ramadan sebagai narasumber. ya. Nah, kami di sini akan tema di podcast kali ini adalah tax recon yang berada pada keseharian kita gitu. Nah, menurut Nah, Dewi, di sini aku mau bertanya ya, menurut kamu apa sih yang dimaksud dengan tax recon? Yang mana Kak? Siang ya, iya. Menurut saya tes rekon itu seperti menceritakan kembali sebuah peristiwa atau pengalaman. Jadi kita bisa berbagi cerita seru atau informasi penting dengan orang lain. Benar sekali ya guys, dan tax recon itu seperti mesin waktu yang membawa kita kembali ke masa lalu. Ada dua jenis tax recon, yaitu tax recon faktual dan tax recon pribadi. Kalau menurut kamu apa bedanya? Tes rekon faktual itu lebih ke arah berita atau laporan yang intinya harus benar-benar akurat dan bisa dibuktikan. Sedangkan tes rekon pribadi itu lebih bebas, kita bisa menceritakan pengalaman kita sendiri dengan gaya bahasa yang lebih santai. Wah, bagus sekali ya. Kamu sudah paham banget nih. Nah, dalam menulis tax recon kita harus memperhatikan banyak hal. Salah satunya adalah penggunaan bahasa. Kita harus bisa membedakan antara fakta, asumsi, dan opini. Bisa jelaskan sedikit tentang itu? Fakta itu seperti hal yang sudah pasti terjadi dan bisa dibuktikan. Asumsi itu seperti dugaan atau perkiraan. Sedangkan opini itu pendapat pribadi kita. Contohnya kalau kita bilang kemarin hujan deras, itu fakta, tapi kalau kita bilang mungkin besok hujan lagi, itu asumsi. Sangat tepat. Nah, sekarang kita coba bahas tentang cara menganalisis tax recon ya. Kalau kita menemukan sebuah tax recon, apa saja yang harus kita perhatikan dari hal-hal kecil sampai yang besar? Kita bisa perhatikan struktur teksnya, seperti yang digunakan fakta-fakta yang disampaikan dan juga tujuan penulisnya. Selain itu, kita juga bisa menganalisis kosakata yang digunakan, apakah yang sudah sesuai atau belum. Nah, betul sekali ya Dwi. Analisis kosakata itu penting banget ya. Karena bisa menunjukkan gaya bahasa penulis dan tingkat kesusahan teks tersebut. Nah, sekarang kita coba beralih ke topik yang lebih menarik, yaitu penggunaan tax recon dalam kehidupan sehari-hari. Menurut kamu, di mana saja kita bisa menemukan tax recon? Tes rekon banyak kita ditemui di cerita, berita, laporan, bahkan di media sosial. Kita sering kali membagikan pengalaman kita di media sosial, kan? Itu juga termasuk tes rekon. Benar sekali, media sosial memang menjadi wadah yang bagus untuk berbagai cerita. Nah, bagaimana cara kita agar bisa menulis tax recon yang baik? Menurut saya kita harus banyak membaca dan berlatih menulis. Kita juga harus punya banyak kosakata dan bisa menggunakan bahasa yang efektif. Selain itu, kita harus berani untuk berbagi cerita dengan orang lain. Dwi, tadi kamu udah menjelaskan dengan sangat baik sekali tentang tax recon. Nah, sekarang mari kita sedikit tantangan tentang dalam menulis tax recon yang baik. Menurut kamu apa tantangan yang sering dihadapi?
Salah satu tantangan terbesar dalam menulis tes rekon adalah menjaga urutan peristiwa agar jelas dan mudah dipahami. Terkadang kita sulit mengingat semua detail kejadian secara kronologis. Selain itu, menemukan kata-kata yang tepat untuk menggambarkan perasaan dan suasana juga cukup sulit. Betul banget Dwi, untuk mengatasi tantangannya apa yang bisa kita lakukan? Itu contohnya. Kita bisa membuat catatan atau kerangka tulisan terlebih dahulu. Dengan begitu, kita bisa mengatur alur cerita dengan lebih baik. Selain itu, kita bisa mencari referensi dari buku atau sumber lain untuk memperkaya kosakata kita. Nah, itu ide yang bagus. Terus bagaimana cara kita agar teks rekon yang kita tulis menjadi menarik dan tidak membosankan? Biar teks rekon menjadi menarik, kita bisa menggunakan bahasa yang hidup dan variatif. Kita juga bisa menambahkan dialog atau deskripsi yang detail untuk membuat pembaca seolah-olah ikut merasakan peristiwa yang kita ceritakan. Selain itu, kita bisa menggunakan kalimat tanya atau kalimat seru untuk membuat pembaca penasaran. Wah, ide-idenya keren banget ya. Sekarang mari kita bahas tentang pentingnya menulis teks rekon. Menurut kamu, apa manfaat menulis teks rekon bagi kita? Menulis teks rekon itu bermanfaat banget. Pertama, kita bisa berlatih kemampuan menulis kata. Kedua, kita bisa melatih daya ingat kita. Ketiga, kita bisa berbagi pengalaman dengan orang lain. Dan yang terakhir, kita bisa merekam. Mari kita bahas tentang pentingnya menulis teks rekon. Menurut kamu, apa manfaat menulis teks rekon bagi kita? Menulis teks rekon itu bermanfaat banget. Pertama, kita bisa berlatih kemampuan menulis kata. Kedua, kita bisa melatih daya ingat kita. Ketiga, kita bisa berbagi pengalaman dengan orang lain. Dan yang terakhir, kita bisa merekam momen-momen berharga dalam hidup kita. Benar banget Dwi, menulis teks rekon memang memiliki banyak manfaat seperti teman-teman sekalian. Oke, kita juga bisa menemukan teks rekon di berbagai tempat. Dari hal-hal kecil pun kita bisa melihat teks rekon itu bagaimana. Dan kita bisa temuin narasumber yang keren banget yang bisa menambahkan salah satu cerita dengan contoh yang lebih santai. Jadi kita tuh lebih bisa memahami lebih cepat, apalagi kita sebagai seorang pelajar. Dwi, tadi kamu sudah menjelaskan banyak hal menarik tentang teks rekon. Sekarang, mari kita bahas lebih dalam tentang bagaimana kita bisa meningkatkan kemampuan menulis teks rekon. Apa saja yang bisa kita lakukan? Tentu kita bisa mencoba menulis ringkasan dari peristiwa yang kita alami sehari-hari. Misalnya, setelah mengikuti suatu acara, coba tuliskan kembali apa yang terjadi dengan detail. Itu bisa membantu melatih daya ingat dan keterampilan menulis. Itu ide bagus, selalu ada ide yang bagus ya. Selain membaca, apakah ada latihan khusus yang bisa dilakukan? Bawahnya. Penting, sangat penting. Skip lagi. Sangat penting, mendapatkan umpan balik dari teman atau guru bisa memberikan perspektif baru untuk baru tentang tulisan kita. Mereka bisa membantu menunjukkan bagian yang perlu diperbaiki atau dikembangkan lebih lanjut. Nah, setuju Dwi, jika ada pendengar yang ingin mulai menulis teks rekon tetapi merasa bingung, misalnya kayak pelanga-pelongo gitu ya, apa saran terbaikmu? Jangan ragu untuk memulai dari hal kecil. Cobalah menulis tentang
pengalaman sehari-hari atau momen spesial dalam hidupmu. Ingatlah bahwa tidak ada tulisan yang sempurna di awal. Yang penting adalah terus berlatih dan belajar dari pengalaman. Nah, Dwi sejauh ini bisa menjawab hal-hal yang sedikit kritis pertanyaannya ya. Sangat jelas tentang tax recon. Sekarang mari kita bahas lebih dalam tentang contoh tax recon. Apa saja contoh yang bisa kamu berikan kepada kami, para penonton? Tentu, Faras, contoh tax recon pribadi bisa berupa cerita saat kita merayakan ulang tahun atau pengalaman liburan. Sedangkan untuk tes rekon faktual bisa berupa laporan tentang bencana alam atau berita penting. Menarik banget ya. Bagaimana dengan tax recon imajinatif? Tes rekon imajinatif biasanya berisi cerita fiksi seperti dongeng atau kisah fantasi yang diciptakan berdasarkan imajinasi penulis. Sangat informatif ya. Terakhir nih, mungkin tidak tahu terakhir, mungkin tidak tahu kapan ya. Dwi, apa pesanmu untuk pendengar yang ingin mulai menulis tax recon? Contoh-contohnya mungkin ya. Mulailah dengan menulis pengalaman sehari-hari dan jangan takut untuk bereksperimen dengan gaya bahasa. Yang terpenting adalah terus berlatih. Dwi, itu adalah saran yang sangat baik, double baik. Sekarang mari kita bahas lebih lanjut tentang struktur tax recon. Apa saja elemen penting yang harus ada dalam tax recon? Elemen hal yang paling penting. Dalam tax recon ada beberapa elemen penting yang harus diperhatikan. Pertama, mengantar atau pembukaan yang menarik perhatian pembaca. Kedua, isi yang berisi kronologi peristiwa atau pengalaman yang ingin diceritakan. Terakhir, ada penutup yang bisa berupa refleksi atau kesimpulan dari cerita tersebut. Bagus sekali ya. Jadi pengantar itu sangat penting untuk menarik perhatian pembaca. Apakah kamu punya tips untuk menulis pengantar yang menarik? Tentu, salah satu cara untuk membuat pengantar menarik adalah dengan menggunakan kalimat yang mengunggah rasa penasaran pembaca. Misalnya, mulai dengan pertanyaan atau pernyataan yang mengejutkan. Itu ide yang hebat banget ya. Selain itu, bagaimana dengan penggunaan deskripsi dalam teks recon? Sebagai penting itu Penggunaan deskripsi sangat penting karena dapat membantu pembaca membayangkan peristiwa dengan lebih jelas, dengan menambahkan detail tentang suasana, karakter, dan emosi. Pembaca bisa merasakan pengalaman tersebut seolah-olah mereka ada di sana. sangat setuju. Nah, Dwi, jika ada pendengar yang ingin menulis teks recon tentang pengalaman pribadi mereka, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana, apa saranmu yang paling penting secara pribadi? Saya sarankan untuk memulai dengan membuat catatan kecil tentang peristiwa tersebut. Tulis poin-poin penting seperti siapa saja yang terlibat,